Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7. Kembali lagi bersama Pak Masrur. Kali ini Pak Masrur akan memandu anak-anakku untuk belajar bahasa Inggris ya. Dimana nanti materi kita adalah pronoun ya, yang melanjutkan dari materi kemarin. Pronoun apa itu pronoun? Pronoun adalah kata ganti atau kata yang dapat menggantikan sesuatu kata benda atau frasa kata benda ya. Kata ganti berfungsi menghindari pengulangan kata benda atau frasa kata benda yang sama yang telah disebut sebelumnya. Jadi biar tidak berulang-ulang atau terulang-ulang ya. Misal Dimas adalah temanku. Dia suka bermain voli. Nah, dianya itu kan mestinya sebagai kata ganti dari Dimas. Nah, nanti di dalam bahasa Inggris pun sama seperti itu. Kemudian di sini ada subjective pronoun dan objective pronoun. Jadi pronoun itu ada subjek dan ada objek. Ketika menjadi subjek, awalnya itu seperti apa, ketika menjadi objek itu seperti apa. Nah, ini contoh ya. Ini di sini kita bisa melihat, ini pakai kursor, I. I itu artinya saya. I itu saya ya, subjek. Kalau menjadi subjek juga saya. Kemudian you itu kamu atau kalian. Nanti kalau kamunya satu orang berarti pakainya kamu, tapi nanti kalau banyak orang berarti bisa menggunakan kalian ya. Nah, itu you juga sama menjadi subjek you. Nah, misal ada dua orang, Tini and I. Tini dan saya ya artinya ya. Itu kalau menjadi subjek itu sudah pasti berubah menjadi we. Ya, ketika menjadi subjek itu bisa diganti menjadi we. Kemudian artinya adalah kita ya. Karena Tini and I, jadi ada sayanya berarti kita. Kemudian Tini and Tono. Tini and Tono. Nah, ketika menjadi subjek itu akan menjadi they yang artinya mereka. Kenapa mereka, Pak? Karena tidak ada sayanya. Kalau ada sayanya sudah pasti berubah menjadi kita lagi ya. Nah, karena ini Tini and Tono nggak ada kaitan dengan kita, maka kita bisa memanggil mereka itu namanya mereka ya. Dan kalau Tono saja itu bisa dikatakan menjadi subjek atau he, yang artinya dia laki-laki. Kalau Tini saja berarti menjadi she atau dia perempuan. A cat, a cat, kemudian an apple, orange atau benda-benda yang lain, buah yang lain itu kalau menjadi subjek itu bisa jadi it. Ya, yang artinya itu dia ini ya, untuk binatang atau benda seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ketika menjadi objective pronouns ya. Ketika menjadi objective pronouns ya, yang tadinya sudah menjadi subjek, misal I, you, we, they, he, she, it ya, yang tadi sudah menjadi subjek di sini, yang ketika menjadi objek itu akan berubah. Artinya tetap sama, cuma pengucapannya yang berubah. Ketika I yang artinya saya tadi, kalau menjadi objek menjadi me. Ya. Kemudian you, kalau untuk khusus you itu tidak berubah ya. You tetap objeknya tetap you. Kemudian we yang artinya kita tadi itu berubah menjadi us. Kemudian they ketika berubah menjadi objek itu berubah menjadi them. Artinya tetap sama mereka. He, dia laki-laki tadi, ketika menjadi objek menjadi him. Kemudian she, dia perempuan, ketika menjadi objek juga menjadi her. It, ya, itu dia atau ini, ya kata benda, binatang itu bisa berubah menjadi it, tetap sama. Nah, contohnya di sini, lihat. Dimas is my brother. Nah, ini subjeknya berarti kan awal-awalnya Dimas. Ya. Dimas is my brother. Nah, kemudian he is very cute. Supaya tidak mengulang nama Dimas, maka Dimas diganti dengan he. Dimas asli subjeknya adalah Dimas. Kemudian diganti untuk subjek pronounnya menjadi he. Nah, ini untuk
latihan subjeknya ya. Kemudian ketika yang objek, yang misal Dimas is my brother. He is very cute. And I love him. Nah, dan saya suka dengan dia. Ya. Him-nya itu menjadi saya suka dengan dia. Ini belum tertulis di sini ternyata. And I love him. Berarti pakainya yang him ini. Dia itu menjadi objeknya. Ini kan baru subjek, objeknya belum tertulis ternyata. Nah, ini contoh untuk kalimat objeknya ya yang di sini. Me, saya. Ya, contoh, listen to me, bukan listen to I, bukan. Karena ini menjadi objeknya, maka listen to me. Objek itu tandanya selalu di akhir kalimat ya. Listen to me, dengarkan saya. Kemudian us atau kita. The teachers will be mad at us. Para guru akan marah kepada kita. Bukan the teacher will be mad at we, bukan, tapi we itu diganti menjadi us. You, kamu atau kalian. I'm glad to see you. Saya senang berjumpa denganmu. Nah, ini sama, you berubahnya tetap sama untuk menjadi objek ya. Her atau dia perempuan. You need to take her home now. Nah, her ya, bukan she ya. Ini dia perempuan ya. Kamu harus mengantarnya pulang sekarang. Kemudian him, dia laki-laki. Please tell Brian I really miss him. Katakan kepada Brian, saya sangat merindukannya. Ya, merindukannya kan miss him ya. Him-nya itu asal kata subjeknya adalah he, dia laki-laki. Ketika menjadi objek menjadi him. Kemudian it, dia, itu atau binatang benda ya. Ini is curry dog good? Is curry dog good? Gitu ya, ini pertanyaan. I've never had it before. Apakah curry dog enak? Saya belum pernah makan itu sebelumnya. Nah, I've never had it. I've never had it before. It-nya ini di sini adalah sebagai benda atau makanannya itu curry dog, penggantinya. Kalau di sini kan menjadi subjek namanya curry dog. Ketika diganti menjadi objek, it itu berubah menjadi it ya. Kemudian them, mereka. Where are Via and Nella? Di manakah Via dan Nella? I haven't seen them all day. Di manakah Via dan Nella? Saya belum melihat mereka seharian. Mereka asal subjeknya they, tapi ketika menjadi objek menjadi them, seperti itu. Baik anak-anakku, tugasnya itu ada di LKS halaman 25, activity 1 dan activity 2 itu di halaman 26 yang atas ya. Total soal ada 10 soal. Nanti difoto seperti biasa, tolong di kertasnya dikasih nama biar nanti Pak Guru ngeceknya gampang. Kalau di WA nanti ketutup WA teman yang lain nanti malah tidak terkoreksi. Nah, tolong di kertas itu dikasih nama, kemudian difoto dikirim ke WA Pak Guru. Nanti akan Pak Guru koreksi dan dikasih nilai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.